Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Tabik Bun. Ya Bun. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oh, Chandra Pak. Ya, Chandra kita apa keterangannya? Tidak ada Pak. Oh, Alfa ya. Tidak ada keterangan. Ada Pak. Ya, semoga Chandra segera tersadarkan ya agar rajin di sekolah. Amin. Amin. Sebelum mulai pelajaran, kelas silakan pimpin doa. Ya Pak. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan mudah dipahami. Amin. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai teks. Ada yang ingat? Salah satunya, Saya tahu Pak. silakan Rizky. Salah satunya teks eksposisi Pak. Ya, betul sekali, teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Masih ingatkah? Teks yang menceritakan tentang berisi tentang informasi dan pengetahuan Pak. Ya, betul ya. Nah, teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan suatu informasi dan berisi pendapat penulis. Nah, hari ini kita akan mempelajari jenis teks selanjutnya, yaitu teks eksplanasi. Oh iya, sebelum itu, untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan semangat belajar kita, ayo kita nyanyi bersama. Dimana berdiri, anak-anak? Pak. Nah, kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. 1, 2, 3. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, dengan baju musik singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, luar biasa. Oke. Kalian siap belajar hari ini? Siapa? Bagus. Hari ini kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Terbaca ya? Jelas Pak. Ya. Nah, pokok pertama, pengertian teks eksplanasi. Nah, di sini sudah Bapak sajikan sebuah teks dari internet yang berjudul Gempa Es. Ada yang bersedia untuk membacakannya? Baik Pak. Gempa es disebabkan oleh gletser. Seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Gempa es tersebut disebabkan oleh gravitasi dan gelombang pasang surut. Gaya gravitasi menyebabkan aliran es Williams tertarik. Tarikan gaya gravitasi menimbulkan daratan es pecah dengan lebar sekitar 482 km ke arah Laut Ross. Gelombang dan pasang mendorong lereng es Ross menghantam gletser yang turun. Gletser berhenti. Saat gelombang surut, es tiba-tiba maju dengan gerakan yang setara dengan gempa berkekuatan 7 pada skala Richter. Cukup Pak. Terima kasih Rizky sudah membacakan teks ini. Nah, berdasarkan teks yang sudah dibacakan tadi, apa yang kalian pahami tentang isi teks ini? Menurut saya itu tentang peristiwa alam Pak, yaitu gempa es Pak. Oh iya, peristiwa alam. Selanjutnya, yang lainnya? Selain itu? Hujan Pak. Ya, silakan Ujang. Menurut Ujang ini
penyebab terjadinya gempa es, Pak. Iya, itu. Selanjutnya ada lagi yang menyatakan pendapat? Andi, Pak. Silakan Andi. Menurut Andi, ini proses terjadinya gempa es, Pak. Iya, tentang proses. Nah, berdasarkan pandangan-pandangan teman-teman kalian tadi, coba kalian simpulkan apa itu teks eksplanasi. Ya, Pak. Silakan Rizky. Menurut saya, teks eksplanasi merupakan teks yang membahas penyebab terjadinya suatu peristiwa, Pak. Ya, betul. Tapi masih ada kurangnya ya. Coba murid lainnya, ada yang tahu? Angga, Pak. Silakan Angga. Ya, menurut saya teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses, Ya, menjelaskan proses terjadinya peristiwa seperti itu, Pak. betul juga, tapi masih kurang sedikit lagi. Coba ada yang berani nyatakan pendapat lagi? Geri, Pak. Silakan Giri. Ya, menurut saya berdasarkan apa yang dikatakan teman-teman tadi, teks eksplanasi merupakan teks yang membahas mengenai penyebab dan proses terjadinya suatu peristiwa, Pak. Nah, betul sekali. Nah, berdasarkan pendapat teman-teman tadi, kita dapatkan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang membahas tentang mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi. Nah, kata mengapa di sini artinya adalah penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa itu. Lalu kata bagaimana di sini artinya adalah proses terjadinya peristiwa itu atau cara-caranya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak, cukup jelas. Ya, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Yosipa, Pak. Silakan Yosipa. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Peristiwa apa yang biasanya dibahas di teks eksplanasi ini, Pak? Nah, ya itu berkaitan dengan pengertian ini ya, yaitu peristiwa yang terjadi. Ada yang ingin membantu Bapak atau menjawab? Saya, Pak. Peristiwa. Silakan Rizky. Teks eksplanasi ini biasanya membahas mengenai kejadian alam. Ya. Di teks tadi, Pak, mengenai gempa es, Pak. Ya, betul sekali. Nah, di dalam teks eksplanasi kita bisa membahas berbagai macam kejadian-kejadian. Salah satunya adalah kejadian alam. Nah, selain itu kita juga bisa membahas kejadian sosial seperti tawuran, kenakalan remaja, dan lain-lainnya. Lalu kejadian budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, nah di sini untuk tambahan pengetahuan kalian ya. Nah, kata eksplanasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang artinya tindakan menjelaskan atau menerangkan sebuah pernyataan atau fakta. Ya, ini sekadar untuk pengetahuan kalian saja ya. Baik, Pak. Ya. Nah, untuk topik pembahasan pengertian teks eksplanasi ini, apakah ada lagi yang ditanyakan? Saya, Pak. Silakan Rizky. Ya Rizky. Tidak jadi, Pak. Oh, sudah jelas ya? Tidak jelas, Pak. Ya, teman-teman yang lain sudah jelas? Ya, tampaknya sudah jelas ya. Jelas, Pak. Kita lanjut. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri eksplanasi. Nah, di sini sudah Bapak sajikan teks lagi, yaitu teks A dan teks B. Ujang, coba bacakan teks A. Baik, Pak. Tsunami
kasih Ujang sudah membacakan teks A. Selanjutnya Bapak Tuju Ridho, tolong membacakan teks B. Baik Pak. B. Banyak kritik tentang bentuk soal pilihan berganda pada ujian nasional atau UN. Bentuk ini hanya mampu menilai aspek pengetahuan, padahal praktis pendidikan selain sisi pengetahuan juga menyangkut sisi keterampilan dan sikap. Bahkan karena bentuk pilihan berganda itu, kegiatan belajar mengajar pun difokuskan pada aspek pengetahuan dan mengabaikan aspek keterampilan. Cukup Pak. Terima kasih Ridho. Nah, di antara kedua teks ini, coba kalian tentukan perbedaannya. Ayo, silakan. Boleh dibaca-baca dulu, dipikir-pikir, didiskusikan dengan teman kalian. Ya. Nah, dua teks ini merupakan dua jenis teks yang berbeda ya, bukan satu jenis. Maka dari itu coba kalian tentukan perbedaan antara kedua teks ini. Ayo, apakah ada yang sudah menemukan? Ya Pak. Silakan Rizky. Ya, menurut saya teks A tersebut menjelaskan fakta tsunami, sedangkan B menjelaskan pendapat berupa kritik terhadap ujian nasional Pak. Ya, ini salah satu perbedaannya, yaitu teks A membahas fakta, sedangkan teks B membahas pendapat. Selain itu, adakah lagi yang menemukan perbedaan? Satu orang lagi, ayo. Ya, Bapak tunjuk saja ya. Riko, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik Pak. Menurut saya teks A tersebut objektif karena memaparkan fakta Pak. Lalu yang B itu subjektif Pak, karena memaparkan pendapat dari seseorang Pak. Iya, perbedaan selanjutnya ini teks A memaparkan pendapat sehingga subjektif, sedangkan teks B ini subjektif karena memaparkan pendapat-pendapat. Nah, perbedaan-perbedaan ini merupakan pembeda antara teks A dan teks B. Nah, inilah dia ciri-ciri atau pembeda suatu teks dengan teks lainnya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi, nah, ada 4. Yang pertama itu faktual, sesuai dengan pendapat teman kalian tadi. Faktual di sini artinya teks eksplanasi itu berdasarkan fakta dan data. Nah, data-data ini didapatkan dari wawancara, observasi, dari buku ilmiah, dan lain-lain. Selanjutnya objektif, seperti yang dapat dilihat tadi ya. Nah, objektif artinya tulisan teks eksplanasi tidak boleh mengandung pandangan atau pendapat dari penulisnya. Berbeda dengan teks satu tadi, itu subjektif ya. Selanjutnya membahas pengetahuan dan peristiwa. Nah, teks eksplanasi bukanlah suatu cerita saja yang menyampaikan informasi, melainkan harus membahas pengetahuan dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, yang keempat ini informatif. Informatif di sini maksudnya teks eksplanasi memaparkan informasi. Nah, apakah ada yang ditanyakan terhadap 4 ciri teks eksplanasi ini? Cukup jelas Pak. Ya, sudah jelas ya. Nah, untuk itu inilah akhir dari pokok bahasan kedua ini. Mari kita simpulkan. Ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Bapak tunjuk saja ya. Kalau tidak ada yang angkat tangan, silakan Udin. Baik Pak. Hari ini
ekspanasi. Yang pertama faktual, yang kedua objektif, yang ketiga membahas pengetahuan dan peristiwa, dan yang terakhir informatif, Pak. Ya, terima kasih Udin sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, itulah ya intinya. Teks ekspanasi merupakan teks yang membahas proses terjadinya peristiwa. Lalu ciri-ciri teks ekspanasi yang keempat yaitu faktual, objektif, informatif, dan membahas ilmu pengetahuan dan peristiwa. Baiklah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian cari teks ekspanasi dari sumber manapun itu, lalu temukan ciri-ciri teks ekspanasi tersebut. Dapat dipahami ya? Bisa, Pak? Iya. Baiklah, cukuplah pelajaran kita hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doa. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Oke, kita semangat belajar.